perangkat ajar ibu dan bapak gitu ya. Saya mengingatkan pasti ibu dan bapak saya juga sudah explore, di platform Merdeka Mengajar. Jadi perangkat ajar ini merupakan di dalamnya gitu ya ibu dan bapak, terdapat berbagai materi pengajaran yang dapat digunakan ibu dan bapak guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas ibu dan bapak guru. Lalu apa saja gitu ya yang ada di perangkat ajar, jadi ibu dan bapak bisa menemukan modul ajar gitu ya atau RPP Plus gitu ya. Lalu ada juga modul proyek. Nah, ini sangat identik ya dengan kurikulum Merdeka. Ibu dan Bapak eee, pasti sedang mencari-cari panduan bagaimana sih membuat proyek pelajar Pancasila gitu ya. Nah, di dalam perangkat ajar ini, ibu dan bapak bisa menemukan berbagai modul proyek gitu ya. Nah, modul proyek ini bisa ibu dan bapak gunakan atau bisa diadaptasi gitu ya. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas lebih lanjut hari ini adalah adanya bahan ajar dalam perangkat ajar ini. Jadi ibu dan bapak mungkin gitu ya biasanya menggunakan buku atau membuat soal gitu ya, atau menulis soal di papan tulis. Nah, apa ya, kita perlu berterima kasih gitu ya dengan hadirnya teknologi, jadi ibu dan bapak yang mungkin, "Aduh saya nggak bisa desain Mbak, aduh saya nggak bisa, saya nggak kreatif Mbak." Wah ini udah bukan jadi alasan lagi nih ibu dan bapak, karena ibu dan bapak bisa mendownload gitu ya bahan ajar di platform Merdeka Mengajar. Selain bisa jadi inspirasi, ini juga bisa langsung dipakai dan pastikan ya ibu dan bapak ini perangkat ajar ini di platform Merdeka Mengajar sudah didesain khusus gitu ya berdasarkan domain dan fase tertentu, beserta capaian-capaian ada juga alur dan capaian pembelajarannya. Jadi mohon maaf, jadi ibu dan bapak bisa, menyesuaikan dengan kebutuhan ibu dan bapak. Nah, perangkat ajar ini merupakan, menu yang disediakan gitu ya oleh platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk gotong royong ibu dan bapak dari berbagai komunitas pendidikan di Indonesia. Apa maksudnya gotong royong begitu ya? Di sini gotong royong yang dimaksud adalah bagaimana ibu dan bapak memberikan sesuatu gitu ya dari guru untuk guru. Jadi Kemdikbud melalui platform Merdeka Mengajar di sini berperan sebagai fasilitator dan juga kurator untuk berbagi perangkat ajar yang dibuat oleh ibu bapak guru atau mungkin ada dosen dan institusi pendidikan serta komunitas dan lembaga lain yang kredibel seperti Revo misalnya. Lalu ibu dan bapak juga bisa bergotong royong gitu ya dalam bentuk digunakannya oleh guru gitu ya. Jadi guru disarankan untuk menyesuaikan perangkat ajar dengan kebutuhan dan konteks belajar ibu dan bapak. Walaupun gitu ya ibu dan bapak sudah disediakan di sini ada modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar, tapi ibu dan bapak juga perlu membaca lebih jauh agar bisa mengadaptasikan, menyesuaikan dengan kebutuhan ibu dan bapak di dalam kelas masing-masing. Saya yakin pasti, eee, setiap kelas itu unik dan berbeda, jadi perlu disesuaikan ya Ibu dan Bapak ya. Kalau kebetulan sama, ya itu adalah bonusnya gitu ya Ibu dan Bapak ya. Kemudian, ada juga di dalamnya komponen gitu ya, ini ada langkah-langkah kegiatannya gitu ya. Kalau di RPP ada alur-alur, dari awal sampai dengan penutup begitu ya. Kemudian ada sumber bacaan untuk guru dan siswa, alat bantu mengajar, ada asesmen gitu ya, baik dalam bentuk aktivitas maupun, asesmen formatif dan rujukan lainnya agar ibu bapak guru dapat mengembangkan skenario proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, perangkat ajar tadi saya sudah jelaskan ya bahwa ada 3 dan penjelasannya mungkin ibu dan bapak ini sedikit mengulang saja. Modul ajar berisi tentang dokumen gitu ya, yang isinya di dalamnya ada tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik atau unit berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Lalu di dalam modul proyek gitu ya, ini isinya ada tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, ini adalah topik yang kita bahas gitu ya, di bahan ajar ini isinya apa gitu ya, ini adalah
materi pembelajaran begitu ya Ibu dan Bapak, untuk membahas satu pokok bahasan dapat berupa cetak gitu ya, misalnya artikel, komik, infografis, maupun non cetak. Nah, non cetak tuh maksudnya seperti apa? Bisa audio atau mungkin video. Nah, hari ini kita akan membahas 2 gitu ya, ada yang bentuknya dicetak dan ada yang bentuknya non cetak. Seperti apa nanti kita dengarkan Bu Asih dan Bu Betty. Nah, Ibu dan Bapak ini adalah salah satu prinsip penting ya yang perlu Ibu dan Bapak ketahui ketika Ibu dan Bapak gitu ya mau mengkontribusikan bahan ajar Ibu dan Bapak di platform Merdeka Mengajar, begitu. Jadi kalau dipakai sendiri mungkin Ibu dan Bapak cukup menulis poin-poinnya cukup bisa dipahami oleh Ibu dan Bapak, tapi Ibu dan Bapak perlu melihat perspektif lain kalau sebagai kontributor, perlu memijakan kaki di para pengguna yang belum tentu mengerti, apa yang Ibu dan Bapak tuliskan sebagai pointers. Bahkan kalau dijelaskan secara jelas gitu ya dalam satu kalimat, itu belum tentu bisa dipahami. Jadi harus sangat-sangat jelas dan sangat-sangat detail. Nah, ini prinsipnya ada 4 ya Ibu dan Bapak. Yang pertama, perangkat ajarnya dirancang agar dapat langsung digunakan oleh guru, gitu ya. Jadi bukan lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, kira-kira gimana cara pakainya gitu ya. Mulailah dengan pembukaan gitu misalnya. Pembukaan tuh seperti apa gitu ya, itu perlu dijelaskan. Misalnya memulai dengan doa, memulai dengan salam. Nah, ini adalah prinsip perangkat ajar yang penting Ibu dan Bapak pahami ketika Ibu dan Bapak ingin berkontribusi. Kemudian misalnya, praktis dan bukan teoritis gitu ya, fokus, terhadap bagaimana caranya dan kenapa sih harus melakukan itu gitu ya. Misalnya harus berdoa gitu ya untuk menanamkan nilai profil belajar Pancasila ke Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi, ibu dan bapak guru juga dapat menyampaikan pesannya tersebut gitu. Kemudian masih dalam poin 1, objektif pembelajaran dan langkah-langkah pembelajarannya yang konkret dan urutannya logis serta mudah dimengerti gitu ya. Jadi jangan lengkap-lengkap begitu ya Ibu dan Bapak, harus urutan. Saya yakin Ibu dan Bapak juga pasti sudah membuat itu selogis mungkin. Yang kedua gitu ya, prinsipnya adalah lengkap dan tidak membutuhkan banyak interpretasi. Artinya seperti apa? Keseluruhan informasi dan langkah-langkahnya sudah tersedia gitu ya. Kemudian langkahnya konkret gitu ya, bukan hanya seperti tadi misalnya pembukaan. Nah, jadi sebaiknya hindari anggapan bahwa guru-guru dapat memahami hal-hal yang abstrak gitu ya. Karena pembukaan di kelas dan pembukaan acara gitu ya, seperti webinar malam hari ini tetap pasti tentu saja berbeda gitu. Kemudian hindari jargon dan, istilah-istilah penting itu harus ada glosariumnya gitu ya. Sekali lagi Ibu dan Bapak, hindari anggapan bahwa guru-guru dapat memahami hal yang Ibu dan Bapak sudah pahami gitu. Dan prinsip yang ketiga, jelas sasarannya, level guru, jenis sekolah, dan sebagainya. Maksudnya seperti apa ini Mbak Dinda? Tidak semua perangkat ajar cocok untuk seluruh guru Ibu dan Bapak. Guru di kota besar tentu beda dengan yang ada di daerah 3T gitu ya Ibu dan Bapak. Maka nyatakanlah sarana, prasarana, kompetensi guru, biaya, serta informasi lainnya yang dibutuhkan sebagai pertimbangan guru untuk menggunakan perangkat ajar Ibu dan Bapak yang Ibu dan Bapak kontribusikan. Kemudian yang keempat, prinsip yang paling penting dalam platform Merdeka Mengajar adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka, gitu ya. Jadi, apa ciri-cirinya? Yang pertama, merujuk pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka, Ibu dan Bapak. Sudah hukumnya wajib begitu ya, bahwa semua perangkat ajar gitu ya merujuk pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Lalu berorientasi pada penguatan kompetensi dan kemampuan berpikir tahap tinggi dan berpusat pada siswa sesuai dengan tahap kemampuan individu. Nyatakan juga ya Ibu dan Bapak bagaimana kegiatan belajar dan asesmen bisa dimodifikasi dan dibuat bervariasi sesuai dengan kebutuhan individu atau siswa. Misalnya bermain bermain bola gitu ya, bila tidak memungkinkan bolanya dapat diganti dengan, misalnya tidak memungkinkan dengan bola profesional, bisa diganti dengan
bola jenis yang lain dan spesifikasinya seperti apa yang relevan untuk, pembelajaran bermain bola misalnya. Lalu dalam platform mereka mengajar begitu ya Ibu dan Bapak, bahan ajar ini tergabung dalam fitur perangkat ajar seperti yang tadi saya sudah share di awal. Nah, lalu kriterianya untuk membuat bahan ajar seperti apa kalau tadi kita bicara prinsip gitu ya, sekarang ada 3 begitu ya Ibu dan Bapak kriteria dalam, bahan ajar. Yang pertama, konten atau perangkatnya bertujuan untuk A. Membantu guru dalam memberikan pengajaran kepada murid terkait materi tertentu, gitu ya. Lalu sebagai bahan ajar yang digunakan atau dipelajari murid terkait materi tertentu. 2. Konten atau perangkat ajarnya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran yang ada pada setiap fase pembelajaran murid gitu. Kalau misalnya ibu dan bapak merasa, punya komunitas gitu, "Oh saya rasa saya punya bahan ajar nih yang berkaitan dengan, misalnya apa ya, psikologi anak," gitu ya. Nah, pastikan ibu dan bapak bahwa bahwa bahan ajar tersebut bisa dikaitkan gitu ya dengan fase dari pembelajaran murid gitu ya, bisa dikaitkan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Kalau nggak gitu gimana? Berarti ini bukan tempatnya begitu ya Ibu dan Bapak. Lalu yang ketiga, konten dan perangkat ajar dibuat dengan format yang didukung pada platform mereka mengajar, yaitu ada JPG, dokumen PDF, dan video YouTube. Gimana kalau videonya di rumah belajar misalnya gitu ya, kalau saat ini rumah belajar sudah bisa gitu ya, tapi kalau di platform lain, nah untuk sementara ini belum bisa. Jadi bisa diunggah dulu ke YouTube atau ke rumah belajar ya Ibu dan Bapak. Lalu apa saja sih misalnya Mbak Dinda yang termasuk kategori bahan ajar? Ada 3 Ibu dan Bapak. Yang pertama yang terkait dengan referensi materi. Maksudnya gimana referensi materi? Ini adalah perangkat yang dirancang untuk membantu dalam penjelasan materi atau topik secara spesifik. Nah, saya yakin Ibu dan Bapak sudah punya nih, bahan ajar ini. Ada beberapa gitu ya yang Ibu dan Bapak bisa coba cari-cari gitu ya berkasnya, saya yakin Ibu dan Bapak punya. Yang pertama, bentuknya narasi atau artikel dalam bentuk PDF. Nah, ini Ibu dan Bapak terutama mungkin ya, guru-guru bahasa pasti punya nih narasi atau artikel yang Ibu dan Bapak sudah buat sendiri gitu ya. Jadi bukan ambil dari koran gitu ya, tapi Ibu dan Bapak buat sendiri. Misalnya kemudian, dibuat, eee, serangkaian kegiatan dalam pembelajarannya itu bisa dikontribusikan di PMM. Lalu video atau audio melalui YouTube atau rumah belajar, gitu ya. Kemudian presentasi juga bisa ya Ibu dan Bapak, itu dalam bentuknya tapi harus PDF atau Google Slide. Kemudian poster atau infografis dalam bentuk PDF atau JPG, komik dalam bentuk PDF, media pembelajaran daring atau media pembelajaran luring. Lalu latihan atau asesmen. Nah, ini pasti banyak ya Ibu dan Bapak latihan atau asesmen. Kemudian perangkat asesmen non-tes gitu ya, yang dicari di platform mereka mengajar itu untuk bisa dikontribusikan itu harus berbasis aktivitas yang dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lagi-lagi ya, setiap fase pembelajaran serta dapat dipergunakan untuk membantu guru memberikan umpan balik atau membantu guru dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau sumatif. Contohnya, ini bisa panduan aktivitas asesmen pembelajaran yang disertai dengan instrumen asesmen yang sesuai dengan fungsi dan teknik asesmen, misalnya lembar observasi, rubrik, checklist, catatan anekdotal, dokumentasi, atau portofolio. Dan yang terakhir ada instrumen refleksi. Ini merupakan alat bantu untuk refleksi guru dan siswa setelah pembelajaran. Jadi, instrumen refleksi ini bisa bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran, mengkonfirmasi pencapaian murid, memperbaiki proses pembelajaran, dan atau memberikan intervensi pembelajaran. Selain itu, refleksi juga bisa digunakan untuk mengetahui perasaan dan tanggapan peserta didik. Nah, saya yakin Ibu dan Bapak yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pasti memiliki bahan ajar berikut ini.
Kemudian bagaimana saya bisa mengkontribusikan bahan ajar saya. Nah, kalau saya udah masuk prinsipnya, saya udah masuk kriterianya, gimana nih Mbak Dinda, saya udah nggak sabar untuk berkontribusi. Pastikan ya Ibu dan Bapak, sekali lagi saya ingatkan bahwa semua perangkat ajar yang ditulis harus berbasis kurikulum merdeka, gitu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak perlu mempelajari materi-materi tertentu pada pelatihan mandiri, gitu ya. Boleh dikonfirmasi lagi mungkin Ibu dan Bapak, apakah benar kurikulum merdeka yang sudah Ibu dan Bapak terapkan sudah sesuai atau belum, gitu ya. Pastikan lagi melalui pelatihan mandiri. Nah, alurnya setelah Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan mandiri gitu ya, dengan khususnya topik kurikulum merdeka dan menyelesaikan aksi nyata di pelatihan mandiri. Nah, kemudian Ibu dan Bapak juga perlu nih mempelajari cara menyusun perangkat ajar di pelatihan mandiri. Topik pelatihan bisa Ibu dan Bapak pilih berdasarkan jenis perangkat ajar yang tingkat dan jenjangnya yang ingin dibuat. Misalnya Ibu dan Bapak adalah pengajar PAUD gitu ya, silakan cukup gitu ya pada perencanaan pembelajaran PAUD saja gitu. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak menyelesaikan topik kurikulum merdeka dan topik perencanaan pembelajaran, Ibu dan Bapak dapat melihat langkah selanjutnya untuk menjadi kontributor perangkat ajar gitu ya. Jadi silakan lihat caranya, diklik gitu ya. Nanti ada tampilan seperti ini, kemudian klik lihat caranya. Selanjutnya untuk berkontribusi perangkat ajar akan tampil seperti ini Ibu dan Bapak. Tahapannya yang pertama kita mulai dari sebelah kiri, oh maaf. Buka situs ruang kolaborasi gitu ya. Ini alamatnya ada di sini, guru.kemdikbud.go.id /kolaborasi /login. Kemudian Ibu dan Bapak bisa masuk dengan email Ibu dan Bapak. Jadi misalnya dinda@belajar.id gitu. Silakan masuk dengan email itu, lalu klik menu perangkat ajar Ibu dan Bapak. Setelah diklik salah satu menu sesuai tipe perangkat ajar yang ingin Ibu dan buat gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak bisa pilih nih, apakah Ibu dan Bapak ingin membuat mengkontribusikan bahan ajar, modul ajar atau modul proyek. Yang terakhir, lengkapi form detail perangkat ajar sesuai instruksi, lalu klik terbitkan. Nah, perangkat ajar Ibu dan Bapak nanti akan langsung tampil di aplikasi Merdeka Mengajar. Perhatian gitu ya Ibu dan Bapak, jika Ibu dan Bapak sudah mengikuti alur di atas, alur yang tadi saya share gitu ya, setelah masuk ke platform ruang kolaborasi, Ibu dan Bapak tidak perlu mendaftarkan diri lagi, tetapi dapat langsung login atau masuk menggunakan akun belajar.id. Nah, kemudian pendaftaran melalui platform ruang kolaborasi hanya diperuntukkan bagi kontributor non-guru. Jadi kalau sudah punya email belajar.id, silakan langsung login aja gitu ya Ibu dan Bapak. Kedua, perlu diketahui juga ya Ibu dan Bapak, bagi Ibu dan Bapak yang baru pertama kali menjadi kontributor, perangkat ajar Ibu dan Bapak akan dimoderasi terlebih dahulu. Sudah tepat atau belum nih, sudah sesuai dengan kurikulum, menghemat waktu tentunya, kemudian meningkatkan proses evaluasi dari hasil dari pembelajaran. Nah, ini sama ya seperti yang disampaikan oleh Bu Asi tadi. Kalau tadi itu bahasa Inggris ya, SMP fase D. Kalau ini yang akan saya contohkan adalah matematika di fase B untuk kelas 4 SD. Sama ya Bapak Ibu, untuk mencari bahan ajar ini Bapak Ibu silakan ke platform Merdeka Mengajar, pilih menu perangkat ajar, kemudian di sini ada filternya, Bapak Ibu pilih fase B, lalu cari matematika untuk bahan ajar lalu bahan ajar yang kami buat ya. Ini adalah pengukuran sinyalnya agak berat di Bu Betty. Kameranya boleh dimatikan aja Bu, nggak apa-apa biar. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Ini stop dulu berarti ya? Atau kameranya Bu Betty. Nggak apa-apa, screen share-nya langsung tetap lanjut aja. Cuma kameranya Bu Betty dimatikan. Oh ya. Diklik Mas kameranya.
Gimana, Ibu? Ya? Iya, wait katanya. Masih kedengaran? Iya, masih terdengar. Oke, iya, nggak bisa dimatiin kameranya, Mas. Oh ya? Mm-mm. Iyalah. Gimana? Kalau ini tampak nggak slide? Slide-nya nampak. Iya, oke. Atau dari saya aja, Bu, nggak apa-apa. Slide-nya dari saya aja. Oke, boleh. Oke, saya stop ya. Ya. Mm-mm. Nah, oke. Mari, Bu Betty. Iya, belum tampak, Mas. Halo. Iya. Halo, Bu Betty. Yang dari Bu Betty di stop dulu belum? Belum. Yang dari Bu Betty? Udah di stop, Mas. Nggak bisa ya? Bentar, ini kok malah tidak Nggak bisa keluar. diambil alih gitu ya? Bentar, ini saya sharing screen belum keluar ya di tampilannya di Bu Betty. Tampak di saya. Kalau saya refresh sebentar bisa nggak ya? Iya. Nggak apa-apa di. Oke, mohon maaf. Ya. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu dari Bu Betty. Nah, Bu Betty mau restart sebentar. Nah, sambil menunggu Bu Betty, Bapak Ibu ini bisa lihat juga bahan ajarnya dari Bu Betty. Ini Bu Betty sudah ada di PMM. Bapak Ibu langsung cari aja di modul bahan ajar fase B kelas 3 sampai 4 matematika. Nah, itu terus langsung cari perangkat ajar. Judulnya pengukuran sudut. Nah, ini. Di sini ada namanya Ibu Betty Marlina. Nah, terus link slide-nya sudah ada di sini, terus juga panduan untuk Bapak Ibu guru yang bisa Bapak Ibu pakai sudah ada di sini juga. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, ayo dibuka PMM-nya, langsung cari ke mana tadi? Nah, ini. Langsung buka bagian perangkat, terus fase B kelas 3-4 matematika, bisa langsung juga ini langsung diklik ini cari materi spesifik. Nah, terus ini pengukuran sudut. Nah, ini bahannya Bu Betty. Ini oke. Nah, Bu Betty, apakah sudah masuk lagi? Udah, Mas. Ya, nih. Layar saya sudah nampak, Bu? Udah nampak. Oke. Langsung ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tadi mohon maaf ya, tadi hujan sebentar jadi ini agak gangguan. Iya. Oke, jadi udah dijelaskan sama Mas Ardi ya bahwa untuk mencari bahan ajarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan langsung ke PMM, lalu bisa difilter mau kelas berapa gitu ya, mau ke tema apa atau di fase berapa itu udah ada. Oke, berikutnya. Nah, di sini juga kita akan langsung Bapak Ibu ya lihat bahan ajar yang sudah saya buat, yang sudah tayang di platform Merdeka Mengajar. Kalau Ibu Asi tadi mengenai ini ya video, nah yang akan saya buat ini, yang sudah saya buat ini adalah dalam bentuk Google Slide. Belum tampak Mas share screen yang Windows berikutnya kayaknya. Iya. Masih di slide. Sebentar. Oke. Nah, ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, boleh di slideshow. Nah, jadi saya kemarin membuat bahan ajar dalam bentuk Google Slide dengan judul ukuran sudut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya mengambil atau membahas mengenai fase B kelas 4 SD. Nah, di sini saya buat bagaimana sudut itu
pengertian sudutnya dulu, kemudian bagaimana cara penamaan sudut, karena memang ini diperuntukkan untuk anak-anak didik kelas sekolah dasar ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung mereka ketahui bagaimana cara menentukannya dari mulai penamaan. Lalu di slide ini juga saya sediakan praktik seperti itu ya. Jadi saya membuat langkah-langkahnya di mana peserta didiknya itu nanti diminta untuk menyiapkan 2 buah karton seperti gambar di samping ini. Nanti mereka akan foto membentuk seperti gambar sudut gitu ya, dengan berlawanan dengan arah jarum jam seperti itu. Lalu fotonya nanti ditempelkan di Google Slide. Nah, Google Slide ini dibagikan ke peserta didik masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat mereka mengumpulkannya langsung dari Google Slide dengan cara berkolaborasi seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, di sini juga ini contoh nih. Misalkan ini nanti hasil dari praktik yang dibuat oleh siswa mengenai sudut. Itu ada contoh-contohnya saya buat dari sudut A yang kartonnya sama-sama rata. Kemudian dari yang sudut B seperti itu. Sudut C yang membentuk 90 derajat. D, E, dan F itu nanti diperagakan oleh peserta didik dan nanti hasilnya akan dimasukkan di Google Slide masing-masing seperti itu. Jadi kami membagikan Google Slide kepada siswa untuk bahan ajar ini dan hasil dari Google fotonya itu di input atau disisipkan di Google Slide ini. Oke, berikutnya di sini juga, nah sekarang sudah paham ya, nah seperti itu. Jadi ada kata pengantar yang saya buat dari tampilan bahan ajar ini supaya nanti peserta didiknya ketika membuka bahan ajarnya dari awal itu ada pengantar dari si guru ini, dari gurunya, lalu baru masuk ke inti, baru nanti di akhir dari bahan ajarnya juga ada penutup seperti itu. Jadi bahan ajar yang saya buat seperti itu berangkai gitu Bapak Ibu dari awal sampai terakhir. Tidak langsung plek bahan aja langsung ke materi, tapi kita sebagai guru bisa menambahkan pengantarnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke slide. Nah, ini masih ada ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sudutnya juga. Nah, di sini saya menampilkan gambar sudut mengenai busur sudut. Lalu nanti di slide keberapa tadi ada siswa nih cara menggunakan busur derajatnya juga di situ. Jadi memang lengkap sekali sampai ke akhir. Untuk materi sudut ini bisa langsung diadaptasi oleh Bapak Ibu guru seperti itu nih. Nah, ini diminta untuk menggambarkan sudutnya, bentuk sudutnya. Lalu yang terakhir itu ada ke bawah sedikit Mas. Habis ya? Nah, ya, diminta untuk menggambarkan sudut 70 derajat seperti itu dengan menggunakan busur derajat yang sudah dipelajari sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke slide tadi. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di PMM juga kami menyediakan informasi untuk guru. Nah, bagaimana penggunaan bahan ajar ini juga disediakan di sana. Tujuan pembelajarannya apa ya, di situ kami tampilkan. Kemudian berikutnya ada Mas ada mengenai rasional penggunaannya. Jadi bahan belajar ini digunakan untuk peserta didik kelas 4 SD dengan menggunakan proyektor ya seperti itu dengan rincian yang mudah dipahami. Kemudian juga berikutnya ada alternatif kegiatannya ya, sama seperti Bu Asi tadi. Jadi kami menyampaikan bagaimana kegiatan ini, matematika ini yang membahas sudut ini bisa dilakukannya itu bagaimana kegiatan yang dilakukan, seperti peserta didik melakukan literasi awal dulu, pengenalan sudut, lalu mengamati membesar sudut dari mulut hewan seperti itu, ataupun bagaimana sampailah nanti di aktivitas yang kelima. Jadi ada panduan untuk menggunakan si bahan ajar ini seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah jadi untuk tipsnya untuk membuat bahan ajar dengan Google Slide ini yang pertama adalah Bapak Ibu carilah background yang menarik sesuai dengan tema ya. Jadi kita sesuaikan sama tema, carilah background yang menarik, tidak terlalu jangan terlalu colorful atau bagaimana, tapi yang bisa menyatu dengan konten yang lain. Nah, seperti pada nomor 2, kita dalam memilih font, juga warna fontnya harus kontras dengan background. Jadi, slide yang kita buat ini bisa terbaca dengan baik. Lalu, gunakan fitur Explore yang ada di Google Slide juga untuk menambahkan
tulisan ataupun gambar seperti itu, dan juga usahakan cari gambar dalam bentuk PNG ya, tidak ada latarnya seperti itu Bapak Ibu, seperti gambar ini ya, gambar Pak Guru matematika ini, nah itu dalam bentuk PNG, jadi tampilannya lebih menarik Bapak Ibu. Dan gunakan kata-kata yang singkat dan mudah dimengerti, jadi peserta didiknya langsung paham dengan bahan ajar yang kita buat seperti itu. Selanjutnya, nah jadi kelebihan dari bahan ajar menggunakan Google Slide ini yang pertama adalah Bapak Ibu bisa membuat presentasi langsung nih ya dari web browser dengan menggunakan Google Chrome, dengan menggunakan akun belajar.id-nya, jadi tidak perlu install aplikasi khusus, tapi bisa langsung dari Google Chrome Bapak Ibu ya, web browser Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu bisa berkolaborasi nih dengan rekan-rekan Bapak Ibu, ataupun dengan peserta didik Bapak Ibu langsung, bisa langsung berkolaborasi. Terus juga bisa menambahkan sisipkan dari menu explore ya, bisa menambahkan gambar ataupun dari teks lainnya, lalu mudah diterapkan, mudah sekali seperti itu, bisa langsung digunakan ya, tinggal diklik-klik, Bapak Ibu pasti bisa langsung paham. Dan juga yang terakhir adalah bisa di-download dalam berbagai format nih, dalam bentuk PDF, JPEG ataupun PNG ya, sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu nih kalau nantinya ingin dicetak. Oke. Kemudian Bapak Ibu di akhir paparan saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu aspek penting dari kreativitas adalah tidak takut gagal. Jadi Bapak Ibu silakan berkreasi, silakan tunjukkan kreativitas Bapak Ibu, inovasi Bapak Ibu, jangan takut gagal, buatlah yang menarik seperti itu, yang sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu, dan cobalah untuk unggah di